Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa bertemu di pertemuan pertama materi bab 2. Sebelum saya masuk di bab 2, saya mengingatkan tolong kantong tugasnya untuk materi bab 1 segera diisi ya. Kalaupun ada masalah pada saat pengisian, namun tugasnya sudah dikerjakan, tolong disimpan baik-baik itu map plastiknya. Jangan sampai hilang, karena itu adalah modal untuk mendapatkan nilai praktek, karena kita tidak ada pertemuan di dalam kelas. Nah, sekarang bagi yang ada buku di dekatnya, boleh buka halaman 51, bab 2. Ya, bab 2. Oke, saya perlihatkan. Ini. Mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, kata kuncinya di sini adalah eksposisi. Apa itu eksposisi? Sebentar, saya jelaskan. Oke. Ada yang bisa bacakan ini? Silahkan nyalakan mic-nya, langsung dibaca, sebutkan nama. Atau saya menyebut nama ya. Oke, yang baca Siti Nurhalisa. Silahkan Siti Nurhalisa. Oke, silahkan. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar 1. Menginterpretasi makna dalam eksposisi. 2. Mengembangkan isi eksposisi. 3. Menganalisis struktur dan kebahasaan eksposisi. 4. Menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, saya jelaskan. Apa itu teks eksposisi? Ya. Teks eksposisi adalah wacana, tulisannya seperti ini. Wacana atau teks yang digunakan untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasan, agar ide kita atau gagasan kita diikuti oleh orang yang mendengarkannya atau yang membacanya. Di sini ada ide kamu, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. Nah, sebelum mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup, kita harus ada bukti atau argumen yang meyakinkan kalau menjaga kebersihan lingkungan hidup, apa yang terjadi. Dan kalau tidak menjaga kebersihan lingkungan hidup, apa pula yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan argumen. Contoh, kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan hidup, maka kita yang berada di sekitarnya gampang terkena penyakit. Itu argumennya. Nah, sekarang ini materinya saya sudah share di grup ya. Apa itu teks eksposisi? Merupakan teks yang berfungsi mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Contoh, kamu punya ide, kamu punya gagasan. Gagasan kamu itu
minta ke orang tuanya dibelikan handphone. Ya, bagaimana kamu mengungkapkan gagasanmu itu waktu kamu ingin dibelikan handphone? Ya, pasti kamu punya alasan. Kamu tanya orang tua kamu, "Mak, Bapak, tolong saya dibelikan handphone, dibelikan HP." Pasti orang tua bertanya, "Kamu mau pakai apa?" Ya, kalau tidak dibelikan HP, maka argumen pertama, saya tidak bisa ikut belajar, saya tidak bisa mendapatkan materi pelajaran dari sekolah, saya tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Argumen keempat, menurut guru mata pelajaran bahasa Indonesia Pak Zainal, saya tidak bisa ikut ulangan tanpa menggunakan HP. Itulah argumentasinya. Ya, ya, tadi idemu ingin dibelikan HP, argumentasimu, alasannya kenapa? Ya, tadi ada 4. Jadi teks eksposisi digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Contoh lagi teks eksposisi kalau kita mendengarkan ceramah di masjid. Apa gagasannya? Ya, gagasannya nasuruh berpuasa Senin dan Kamis. Jadi yang berceramah itu mempunyai gagasan bagi umat muslim yang hadir pada hari ini, ya, supaya berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian apa alasannya, argumentasinya? 1, ya, mendapatkan pahala karena yang berpuasa pada Senin dan Jumat itu adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dilaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kedua, terhindar dari penyakit. Yang menurut para dokter bahwa orang yang rutin berpuasa maka bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. 3, mengatur pola hidup sehat dengan berpuasa Senin Kamis. Itu argumentasinya. Nah, apa tujuannya teks eksposisi? Ya, tadi mengungkapkan gagasan di dalam tulisan atau dalam pembicaraan berdasarkan pendapat yang kuat. Ya. Apa itu pendapat yang kuat? Argumentasi. Agar pembaca atau orang lain menyetujui atau melakukan tindakan sesuai yang diinginkan. Ya. Apa tadi yang diinginkan? Ingin dibelikan HP. Siapa yang menyetujui? Orang tua. Jadi ciri-ciri teks eksposisi. Terdapat topik atau isu. Ya, terdapat topik atau biasa juga disebut tesis. Ya. Biasa juga disebut tesis. Kemudian ciri-ciri berikutnya disampaikan secara lugas dan komunikatif. Misalnya tadi kamu ingin dibelikan HP. "Mak, tolong saya dibelikan HP." Kalau tidak dibelikan HP, pecah semua piring di dapur. Wah. Itu namanya tidak secara lugas dan komunikatif. Berarti itu bukan teks eksposisi karena sifatnya memaksa. Terdapat fakta berupa data dan angka. Ya, terdapat fakta berupa data dan angka. Ini ciri-cirinya. Nah, berikutnya ada strukturnya. Apa itu struktur? Ya, ada tesis. Jadi kalau membuat nanti wacana teks eksposisi harus ada tesisnya. Apa itu tesis? Berisikan pendapat atau prediksi sang penulis yang tentunya berdasarkan sebuah fakta. Ya, apa tadi alasanmu? Apa tadi tesismu? Pendapatmu ingin dibelikan HP. Itu. Kemudian argumentasi. Bagian ini berisi tentang argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis yang memaparkan serangkaian argumen yang disertai dengan
fakta lagi, bukti atau fakta. Di sini ada fakta. Faktanya adalah kamu ingin dibelikan HP. Argumentasinya, alasanmu apa mau dibelikan HP? Ada banyak. Ada tadi 4 ya, saya kasihkan. Nah, kemudian penegasan ulang. Tesis itu biasa berada di paragraf pertama. Kalau nanti dicari ada wacana, mau dicari tesisnya atau pendapatnya itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama biasanya. Sedangkan argumentasi setelah kalimat pertama dalam wacana. Ya, argumentasi itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian penegasan ulang. Ya. Contoh tadi mau dibelikan HP, sudah ada tesisnya, sudah ada argumentasinya 4. Apa penegasan ulangnya? Ya. Seharusnya mama atau bapak membelikan saya HP. Karena HP itu sangatlah penting bagi seorang pelajar. Contoh lagi, teks eksposisi. Misalnya di antara kalian ada yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, ya, ketua OSIS. Tesisnya apa? Ya, ingin menjadi ketua OSIS. Ya. Argumentasinya apa? Kalau pernah kamu dengarkan orang apalagi promo mau jadi ketua OSIS, ada visi dan misinya. Ya, visi dan misinya itulah argumentasinya. Ya, contohnya, saya Zainal ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMA 2 Sidrap periode 2020-2021. Ya, argumentasi yang pertama atau visinya. Kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan membangun kolam renang di SMA 2 Sidrap. Ya, itu visi. Itu argumentasinya yang kedua. Yang pertama. Kedua, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, ya, semua siswa akan dibelikan masker sebanyak 1 lusin selama 1 tahun. Wah, ya, tertarik orang. Nah, terus apa penegasan ulangnya? Nah, penegasan ulangnya biasa itu ada terakhir. Pilih saya. Ya, pilih saya Zainal, calon ketua OSIS periode tahun 2020-2021. Biasa begitu. Itu penegasan ulang. Pilih dia. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan struktur teks eksposisi. Kita lihat contohnya di buku. Oke. Nah, Rana Sahra bisa dibaca ini? Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, dan atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Untuk dapat memahami teks eksposisi dengan baik, lakukan aktivitas pembelajaran berikut. Nah, jadi contoh teks eksposisi itu apabila tadi ada orang berceramah di masjid atau kegiatan-kegiatan, namanya saja ceramah, berarti ada sesuatu yang disampaikan kepada yang hadir untuk diikuti. Ya, misalnya kalau tadi ceramah di masjid tentang puasa, ya, kemudian ada lagi penceramah berbakti kepada orang tua. Ya, gagasannya itu kita harus berbakti kepada orang tua. Argumennya mungkin bagi yang tidak berbakti kepada orang tua, maka bisa dikutuk menjadi batu seperti maling kundang. Ya, ada alasannya. Yang kedua,
bagi yang ingin masuk surga, argumen kedua, yang masuk surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Argumen yang ketiga, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka surgalah tempatnya. Ya, bisa kasih lagi argumen. Nah, terus apa rekomendasinya? Jadi tadi tesis, argumen, rekomendasinya ya, biasanya penutup pidato, ceramah, sebagai umat muslim yang taat beribadah, maka seharusnya lah kita mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya begitu. Ya, ada juga di perkuliahan. Ya, perkuliahan misalnya mengajak kita untuk kalau bangku kuliah ya misalnya kita harus belajar. Kalau pidato, ya pidato nanti ada contohnya, editorial. Editorial yaitu misalnya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Opini itu ya belum kejadian, masih belum terjadi. Nah, nanti nih ada materinya khusus fakta dan opini. Nah, jadi lanjut, siapa lagi yang baca? Saya, Pak. Oke, silahkan. Mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Oke. Salah satu bentuk komunikasi. Oke, satu paragraf saja. Jadi, tadi contoh sebuah teks eksposisi saya sudah sampaikan. Jadi nanti pertemuan berikutnya ada wacana, ya, pertemuan ke-14. Nah, kita akan mengidentifikasi apa-apa yang akan terjadi ya pada wacana tersebut. Jadi intinya hari ini, apa itu teks eksposisi? Yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, ya, gagasan, ide atau usulan berdasarkan argumentasi yang kuat. Ya. Tujuannya, nah ini tadi mengungkapkan gagasan, ciri-cirinya ini. Nah, jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu harus ada tesis, ya, gagasan yang didasari fakta. Kemudian argumentasi harus juga disertai dengan fakta. Kemudian ditegaskan ulang harus juga didasari oleh fakta. Fakta yang ada di argumentasi dan fakta yang ada di penegasan ulang atau rekomendasi itu mendukung fakta yang ada di sini. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya kasih contoh. Jadi minggu depan kita akan mengidentifikasi, ada wacana dikasih, kita identifikasi mana tesisnya, ya, mana argumentasinya, mana penegasan ulang, pendapat atau biasa juga disebut rekomendasi. Ya, saya kira cukup dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Misalnya sekarang saya kasih contoh teks eksposisi. Saya mengajak kalian untuk menggunakan masker. Jadi ide saya mengajak kalian untuk menggunakan masker. Nah, apa argumentasi saya? Alasan saya, ya, kalau kamu ingin terhindar
dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang saat ini lagi marak, yaitu COVID-19 atau penyakit corona, maka gunakanlah masker setiap kalian bepergian. Itu argumen kedua. Argumen kedua, kalau kamu tidak ingin ditangkap Satpol PP atau polisi, maka gunakanlah masker kalau keluar dari rumah, terutama yang berdomisili di Pangkajene. Coba kamu lewat di jam kota sekarang, ya. Kalau kamu lewat di jam kota sekarang, kamu tuh tidak pakai masker, kamu dicegat. Wah, jangan takut, kamu dicegat kemudian dikasih masker. Minggu ini dikasih masker, minggu depan kalau kamu keluar rumah didapat lagi polisi atau Satpol PP, maka kamu yang memberikan Satpol PP uang 100.000. Itu dendanya, mulai minggu depan. Kalau minggu ini kamu didapat tidak pakai masker, dikasih itu masker. Kalau minggu ini, tapi minggu depan, kalau kedapatan, berarti kamu yang didenda 100.000. Itu contoh teks eksposisi. Apa penegasan ulang saya? Ya, gunakanlah masker setiap keluar rumah. Seharusnya gunakanlah masker setiap keluar rumah agar terhindar dari penyakit dan tidak kena rahasia dari polisi atau Satpol PP. Jadi tesisnya tadi, pendapat saya mengajak kalian menggunakan masker. Argumen saya tadi, argumen 1, terhindar dari penyakit COVID-19. Kedua, menghindari rahasia polisi dan Satpol PP. Terus penegasan ulang, ya, gunakanlah masker setiap keluar rumah agar terhindar dari penyakit dan denda dari polisi atau Satpol PP. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya untuk absensi. Minggu depan kita identifikasi nih. Desi. Oke, Sahra. Nyalakan video tak sebentar saja. Desi Safitri. Tinggal satu orang. Desi. Nyalakan video dulu. Nyalakan video tak sebentar saja. Oke, saya absen ya. Desi, saya screenshot khusus. Oke, nah sekarang saya perlihatkan dulu. Oh, saya sudah perlihatkan nilai ulangan harian pertamanya di Kuiper ya. Sudah. Nah, ada yang japri Pak, bagaimana kalau tidak tuntas dinilai tak di Kuiper? Nah, nanti ada soal remedial yang muncul. 10 MIPA 4. Oke. Nah, ini yang sudah ulangan siapa yang saya lihat dulu. Oke, yang belum ikut, nanti yang belum ikut, cek dulu, saya cari yang belum ikut. Nanti langsung ikut remedial saja ya. Oke, saya unduh hasilnya untuk saya update. Nah, tolong nanti kalau ada soal remedial muncul di akunnya, tolong dikerjakan sampai mendapatkan nilai 100. Karena soalnya bisa diulang. Ya. Tolong dikerjakan sampai mendapatkan nilai 100. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, kapan mulai remedial? Sebentar ya. Setelah selesai, insya Allah soalnya langsung muncul di akun Kuipernya masing-masing. Ya. Tolong dikerjakan sampai mendapatkan nilai 100. Misalnya kamu ulang, misalnya dapat 70, berarti belum dapat 100 dong. Bisa diulangi lagi? Bisa. Diulangi lagi dapat 80, bisa diulangi lagi? Bisa.
diulangi sampai mendapatkan nilai 100. Pak, bagaimana Mi yang sudah tuntas dapat 80? Mau Kak ulangi Pak? Boleh? Boleh. Jadi nilainya nanti 80 ditambah 100 dibagi 2. Dapat 90. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, jadi boleh mengulang juga biar yang tuntas? Ya. Rara Sarah dapat berapa? 76 seding Pak. Ya, 76. Kalau kamu ikut remedial, kerja sampai 100, 76 ditambah 100 dibagi 2. Iya Pak. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada lagi, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pertama di bab 1 atau pertemuan ke-13 saya nyatakan sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan ke-14 dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.